Selamat pagi saudara-saudara dalam Yesus Kristus. Renungan hari ini kita membahas tentang terbiasa berkata benar gitu ya. Yang diambil dari Efesus 4 ayat 17 sampai ke 32. Nah, kita baca artikelnya terlebih dahulu. Dalam suatu kesempatan berbicara di Persekutuan Remaja dan Pemuda tentang berkata benar, saya mengawalinya dengan membuat permainan sederhana. Setiap orang memberi pernyataan, lalu yang lain akan menebak apakah pernyataan tadi jujur atau bohong. Menariknya, dari 2 kali kesempatan saya mendapati ada kecenderungan dari mereka untuk memberi pernyataan yang benar. Saya amati bahwa mereka juga tampak cukup kesulitan memikirkan pernyataan yang tidak benar. Sekalipun kegiatan malam itu hanya sebagai permainan saja. Merenungkan permainan itu, saya bersyukur bahwa dalam diri mereka tampak sudah terbangun kejujuran dan prinsip kebenaran. Selaras dengan nas renungan kita hari ini, di mana firman Tuhan berharap kita membuang dusta dan berkata benar satu dengan yang lain. Frasa seorang kepada yang lain berarti setiap orang punya tanggung jawab yang sama untuk menjadikan kebenaran sebagai bagian dari cara hidupnya sebagai manusia baru dalam Kristus. Bagi mereka yang ingin hidup benar, tantangan pasti ada. Bahkan godaan untuk berkompromi akan muncul. Namun keteguhan hati untuk hidup benar dapat menjadi kunci kemenangan kita. Dengan kesiapan menanggung segala resikonya dalam kasih karunia Tuhan. Jadi, yang manakah kecenderungan yang selama ini mewarnai kita? Apakah kita cenderung mudah berkata dan bertindak benar? Atau sebaliknya kita kerap kesulitan melakukannya? Sebagai orang yang dibenarkan oleh pengorbanan Kristus, mari relakan diri kita dipakai olehnya untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Nurani orang benar seharusnya akan terusik ketika ada godaan untuk melakukan ketidakbenaran. Nah, bacaan kita hari ini diambil dari Efesus 4. Efesus pasal yang keempat ini, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-32. Nah, pasal yang ke-17 sampai 32 ini terdiri, kita bagi menjadi 3 bagian. Jadi bagian yang pertama adalah ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Kemudian bagian yang kedua itu ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-24. Bagian yang ketiga adalah ayat yang 25 sampai ayat yang ke-32. Nah, bagian pertama ayat 17 sampai 19 itu adalah menceritakan kondisi daripada manusia lama. Karena judulnya ini manusia baru ya. Jadi 17 sampai 19 itu adalah menceritakan tentang kondisi manusia lama. Ayat 17 dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jadi ciri daripada orang manusia lama itu adalah orang itu tidak mengenal Allah, tidak mengenal atau tidak mau mengenal Allah. Jadi memang dirinya sengaja untuk tidak mau melibatkan diri terhadap hal-hal yang bersifat spiritual atau hal-hal yang bersifat rohani. Bagi mereka itu adalah suatu yang tidak sesuai dengan kehidupan mereka, gitu ya. Atau mereka agak alergi dengan hal-hal yang berbau rohani. Nah, orang-orang yang seperti itu, firman Tuhan mengatakan pikirannya itu sia-sia. Orang-orang yang seperti ini tidak pernah memikirkan surga neraka, tidak pernah memikirkan tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mereka tidak pernah. Karena pikiran mereka tertuju hanya hidup di dunia ini saja. Mereka tidak peduli terhadap kehidupan setelah kematian. Mereka tidak pernah peduli terhadap hal itu. Ayat ke-18. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Dan dari sini dikatakan ciri khas yang kedua, yaitu orang itu jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Saudara, seberapa sering kita melibatkan diri kita untuk bersekutu dengan Tuhan? Saudara, jikalau kita tidak pernah untuk bersekutu dengan Tuhan, menyempatkan daripada waktu-waktu pribadi kita untuk bersama-sama dengan Dia, maka yang terjadi adalah kita akan menjadi orang-orang manusia lama dan tidak akan pernah menjadi manusia baru yang diperbarui oleh Tuhan. Kenapa orang ini jauh hidup dari persekutuan dengan Allah?
Ya karena orang ini belum diselamatkan dalam Yesus Kristus. Karena kalau orang belum diselamatkan oleh Yesus Kristus, maka relasinya dengan Tuhan itu belum dipulihkan. Nah, kalau relasi belum dipulihkan, maka bagaimana seseorang yang relasi belum dipulihkan bersekutu dengan Tuhan? Tidak mungkin, bukan? Nah, karena tidak mungkin itu, maka mereka adalah manusia lama. Kemudian kalimat berikut dikatakan, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Firman Tuhan mengatakan bahwa apapun yang dipikirkan mereka adalah sia-sia. Sehingga pikiran yang sia-sia, in another words, adalah kebodohan ada dalam hati mereka. Jadi bukan bodoh dalam pengertian secara intelektual, tetapi pasti dalam pengertian secara rohani. Karena ada orang yang tidak percaya Tuhan, pandai sih. Cuma apakah kepandaiannya cukup bagi orang tersebut untuk menyelamatkan dia dari api neraka yang menyala-nyala? Jawabannya kan tidak. Oke, ayat 19. Perasaan mereka telah kumpul, sehingga mereka menyerahkan diri pada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Karena fokus hidup mereka itu adalah bukan bersekutu dengan Allah, dan karena kebodohan itu menguasai daripada hati mereka, maka mereka hidup dengan hawa nafsu. Nah, bahasa asli daripada hawa nafsu ini memiliki pengertian itu pingin menikmati daripada kesenangan pribadi dengan cara mengorbankan kepentingan orang lain. Jadi orang seperti ini tidak peduli orang lain seperti apa, yang penting kesenangannya, hawa nafsunya terpuaskan, maka orang lain dikorbankan boleh-boleh saja. Itu adalah cara hidup daripada orang manusia lama yang diceritakan di pasal 4 ayat 17 sampai ke 19. Kemudian ayat 20 dikatakan ini. Ini bagian yang kedua ya. Tadi kan saya katakan di awal bahwa bagian ini terdiri atas 3 bagian. Sedangkan ini adalah bagian yang kedua, ayat 20 sampai ke ayat yang 24. Ayat 20 berkata bahwa kamu bukan demikian. Jadi ini kontrasnya. Paulus nulis surat kepada orang-orang yang ada di Efesus. By the way, Efesus adalah salah satu kota yang ada di Turki modern sekarang. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Jadi ada titik balik di sini ya. Kalau engkau ingin lepas dari hal-hal yang seperti ini, engkau merasa jijik terhadap hal-hal yang seperti ini, maka satu-satunya jalan keluar adalah engkau belajar mengenal Kristus. Harus diselamatkan terlebih dahulu. Ayat 21 dikatakan, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Saudara, ayat 21 ini penting sekali. Karena siapa Yesus di persepsi kita itu sangat menentukan bagaimana kita berperilaku secara Kristiani. Contoh, di dalam suatu pertemuan ada seorang yang bertanya gitu ya. Menurutmu Yesus itu siapa? Kemudian ada seorang yang menjawab, He's a miracle worker. Dia adalah pembuat mujizat. Tidak salah, benar. Cuma apakah pengenalan dia akan Yesus Kristus itu hanya sebatas miracle worker, yaitu pembuat mujizat? Kalau misalkan pengenalan dia itu hanya sebatas itu, maka konsekuensi logisnya ketika dia mengalami suatu penderitaan, mengalami suatu penganiayaan, mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan misalkan, dan Tuhan tidak membuat mujizat terhadap kondisi-kondisi itu, yang terjadi adalah dia pasti akan meninggalkan Tuhan. Karena dia hanya mengenal Tuhan, Yesus, sebagai miracle worker, pembuat mujizat. Nah, di lain pihak kita juga mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Jadi, entah miracle happens atau tidak, terjadi atau tidak, maka yang lebih penting adalah 2000 tahun yang lalu, Tuhan sudah mengadakan mujizat yang paling besar dalam kehidupan kita, yaitu menebus daripada keberdosaan kita, bangkit pada hari yang ketiga, dan naik ke surga. Saudara, berita kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus itu jauh lebih penting dari pengajaran apapun yang menyertai tentang Dia.
Gitu ya. Bukan berarti miracle worker salah, bukan. Tetapi jangan pernah Anda berhenti mengenal Yesus hanya sampai miracle worker. Begitu ya. Ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupanmu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Nah, manusia lama di sini yaitu yang diceritakan di ayat yang ke-17 sampai yang ke-19. Kemudian yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Saudara, manusia lama itu adalah manusia yang tidak mengenal Kristus. Manusia yang belum dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Nah, manusia lama yang seperti ini itu dikatakan dalam ayat Alkitab ayat 22 menemui kebinasaannya. Kemudian dikatakan oleh nafsunya yang menyesatkan. Saudara, di dalam bagian lain yang ditulis oleh Paulus di dalam kitab Roma, mari kita lihat ya. Perjanjian baru, kitab Roma ayat 6, pasal 6 ayat ke-6 juga. Karena kita tahu bahwa manusia lama telah turut disalibkan. Tadi kan kita bicara topik tentang manusia lama. Supaya tubuh dosa ini hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saudara, kalau orang itu telah menyalibkan tubuhnya di dalam Kristus Yesus, maka yang terjadi adalah manusia lama itu akan kehilangan daripada kuasanya. Di sini jelas ya, supaya tubuh dosa itu hilang kuasanya. Saudara, jikalau selama ini mungkin Anda masih bergelut di dalam dosamu, jangan-jangan ada yang belum disalibkan. Jangan-jangan engkau memang belum sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Atau engkau sudah percaya Yesus adalah Tuhan, tetapi engkau tidak sungguh-sungguh serius untuk menangani daripada dosa-dosamu. Sehingga ketika ketidakseriusan itu menghampiri dirimu, maka yang terjadi adalah engkau dengan mudah dalam tanda kutip terinfeksi oleh hawa nafsumu. Berikutnya ayat yang ke-23. Supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru. Nah, manusia lama ini harus ditanggalkan karena kita tidak bisa pakai baju double. Kita bisanya pakai baju itu baju satu. Mau pilih baju manusia lama atau mau pilih baju manusia baru. Nah, dalam hal ini mengenakan manusia baru. Nah, manusia baru ini hanya bisa ada karena diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi ciri khas daripada orang-orang yang manusia baru itu orang yang senang tentang firman Tuhan. Orang yang mendengarkan renungan setiap hari. Orang yang mencari kehendak Tuhan lebih daripada segalanya. Orang yang suka terhadap hal-hal rohani. Nah, orang-orang yang seperti itu adalah ciri khas daripada manusia baru. Kemudian ayat yang ke-25 sampai ke-32 itu adalah petunjuk-petunjuk praktis hidup baru. Contoh ya, karena itu buanglah dusta, berkatalah benar. Jadi bicara tentang lidah. Kemudian bicara tentang temperamental. Apabila kamu jadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Sehingga ketika orang terlalu sering marah-marah, nanti memberikan kesempatan kepada iblis untuk intervensi dalam kehidupanmu. Dan ini yang tidak mau Tuhan inginkan. Ayat 28 berbicara tentang mencuri, tentang bekerja keras. Berikutnya bicara tentang perkataan kotor. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, supaya mereka mendengarkan beroleh kasih karunia. Jadi pakailah kata-kata kita yang baik untuk membangun. Jangan biarkan pakai perkataan-perkataan yang menghina pribadi seorang. Karena perkataan-perkataan yang demikian tidak mendatangkan berkat dan kasih, dan tidak membuat orang lain yang mendengarkan itu mencintai Tuhan. Ayat 30, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Artinya jangan kita tuh membuat sedih daripada Tuhan yang sudah menjaminkan kita pada hari penyelamatan. 31, segala kepahitan, geram, marah, tikai, fitnah hendaklah dibuang. Segala sesuatu yang negatif dibuang, demikian pula segala kejahatan. Karena membuang hal-hal ini itu adalah salah satu ciri daripada manusia baru. Kemudian nasihat atau ajakan yang terakhir,
Di ayat 32 berkata demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi artinya, seseorang tidak akan pernah bisa saling mengampuni, tidak akan pernah bisa penuh kasih mesra, kalau Tuhan tidak intervensi dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan tidak turut campur tangan dalam kehidupan kita. Kenapa kok kita bisa dimampukan untuk mengampuni? Karena Kristus terlebih dahulu mengampuni keberdosaan kita. Kalau kita tidak mengerti pengampunan Kristus di kayu salib, kita juga tidak akan dengan mudah mengampuni orang lain. Saudara, demikianlah ciri-ciri daripada manusia baru dan manusia lama, serta pembagian daripada perikop hari ini, yaitu 17-32, dibagi 3 bagian tadi, ciri khas manusia lama, ciri khas manusia baru, dan aplikasi praktis daripada tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku nyata dari manusia baru itu seperti apa. Renungan kita sampai hari ini, Tuhan Yesus memberkati.